Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Analisa Proses Bisnis Teknologi Informasi pada Rumah Makan Padang. Dalam rangka mencari solusi yang tepat, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi internal maupun eksternal dalam rumah makan Padang. Dari perspektif teknologi informasi, penelitian ini mengusulkan penggunaan analisa SWOT berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Berbagai kerangka kerja utama, analisa SWOT akan secara sistematis mengidentifikasi kapabilitas teknologi informasi yang sudah dimiliki sebagai kekuatan, kendala-kendala internal dalam adopsi teknologi informasi sebagai kelemahan, potensi pasar dan teknologi baru yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang, serta risiko persaingan atau regulasi yang dapat menghambat. Hasil analisa ini krusial untuk memastikan bahwa rekomendasi solusi yang diberikan bersifat kontekstual dan keberlanjutan. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri atas nama Fadlin dengan NIM 19259025 dan teman saya. Saya Indra Arif Kurniawan dengan NIM 19259026. Dan saya Bayu Krisnaji dengan NIM 1925 9013. Profil rumah makan Unita, Ibu Nita. Sejarah singkat. Didirikan tahun 2015 di Yogyakarta, berawal dari usaha keluarga dengan 5 karyawan, kini berkembang menjadi rumah makan dengan 25 karyawan yang melayani 200 sampai 300 pelanggan per hari. Visi menjadi rumah makan Padang terkemuka di Yogyakarta yang menghadirkan cita rasa autentik dengan pelayanan prima berbasis teknologi. Di sini ada proses bisnis berjalan. Yang pertama ada pelayanan pelanggan, sistem hidang unik. Ah, Pramusaji menghidangkan berbagai menu. Pelanggan memilih pembayaran di kasir setelah makan. Yang kedua ada pengelolaan dapur, persiapan harian mulai dari jam 5 sampai jam 8. Operasional layanan mulai dari jam 8 sampai jam 10 penutupan dan pelaporan stok. Yang ketiga pengadaan bahan, supervisor membuat daftar kebutuhan, purchasing melakukan pembelian, penerimaan dan penyimpanan dengan sistem FIFO. Yang keempat keuangan, mencatat transaksi harian, rekap, rekapit, rekapitulasi pendapatan, analisa profil margin, dan pelaporan keuangan yang berkala. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Kemudian untuk analisis SWOT, ada kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, strength atau kekuatan. Ada cita rasa yang autentik dengan resep turun-temurun, kemudian sistem hidang unik dan praktis, lalu lokasi strategis di pusat kota, reputasi baik dengan pelanggan loyal, dan harga kompetitif dengan porsi melimpah, serta SDM berpengalaman dan terampil. Kemudian weakness atau kelemahan. Yang pertama ada sistem operasional masih manual. Kedua ada keterbatasan teknologi terintegrasi. Lalu yang ketiga ada dokumentasi tidak terstruktur. Lalu monitoring stok real time sulit. Kemudian pelaporan lambat dan tidak efisien. Dan ketergantungan pada individu tertentu. Kemudian untuk strategi SWOT, ada strategi SO atau Strength dan Opportunity. Memanfaatkan reputasi baik untuk
Ekspansi melalui platform digital. Gunakan sistem hidang unik sebagai diferensiasi dalam promosi sosial media. Lalu ada strategi WO atau weakness dan opportunity. Implementasikan sistem POS dan ERP untuk efisiensi. Bangun database pelanggan melalui program loyalty digital. Lalu strategi ST atau strength dan threaten. Pertahankan kualitas dengan supplier tetap dan kontrak jangka panjang. Perkuat brand positioning melalui kualitas konsisten. Lalu ada strategi WT atau weakness dan threat. Lakukan efisiensi operasional melalui otomasi proses. Tingkatkan kapasitas SDM dengan pelatihan teknologi. Lalu untuk modul ERP yang dibutuhkan, yang pertama ada point of sale atau POS yang berfungsi sebagai pencatatan transaksi real time, integrasi pembayaran, cetak struk otomatis, dashboard penjualan. Kemudian procurement untuk purchase order automation, manajemen supplier, price comparison, quality control. Lalu ada financial and accounting ya, yang isinya general ledger, account payable atau receivable, lalu cash flow management, dan laporan otomatis. Kemudian inventory management yang berfungsi untuk memonitoring stok real time, peringatan stok minimum, tracking FIFO, integrasi dengan pembelian. Kemudian kitchen display system, yaitu tampilan pesanan digital di dapur, prioritas pesanan, status persiapan, koordinasi station. Kemudian ada human resource, yaitu data karyawan, absensi digital, payroll, performance evaluation. Kemudian hal akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian di sini saya akan melanjutkan, yaitu alur integrasi proses bisnis. Yang pertama adalah order, input di POS, kemudian masuk ke KDS, kemudian dapur menerima, kemudian update stok dan inventory. Kemudian yang kedua pre-recruitment, yaitu cek inventory, lalu ke auto generate PO, kemudian ke supplier menerima dan ke update stok. Yang terakhir, yang ketiga payment, transaksi finansial modul, kemudian ke laporan otomatis dan CRM. Next. Manfaat dan kendala implementasi. Manfaat integrasi ERP yaitu cost reduction, penghematan biaya operasional sebesar 40% dan efisiensi operasional pengeluaran waktu proses 60%. Real-time information, akurasi data tinggi, better consumer service, dan scalability untuk ekspansi. Kendala dan solusinya yaitu biaya tinggi, implementasi terhadap cloud-based system, resistensi karyawan, pelatihan intensif, change management. Kemudian kompleksasi, pilih sistem user friendly. Kemudian data migration, data cleaning, jasa profesional. Downtime-nya yaitu implementasi di jam sepi backup system. Kemudian kesimpulan dan rekomendasinya yaitu kesimpulan rumah makan Unita ini memiliki potensi besar dengan lokasi strategis dan reputasi reputasi baik.
Sistem manual menjadi hambatan. Integrasi hybrid dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, daya, dan signifikan. Rekomendasi di sini prioritas investasi pos dan inventory sebagai tahap awal. Alokasikan budget terhadap bangun tim internal, libatkan staf dalam pemilihan sistem, dan lakukan training berkala. Pengembangannya yaitu pertimbangkan mobile apps untuk pemesanan dan loyalty program, integrasikan dengan platform agregator online. Manfaatkan data analis untuk strategi marketing dan ekspansi. Oke, terima kasih. Segitu dengan penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.